Yeah, good morning, students. So today we are going to study our next lesson that are cardinal, ordinal number, and preposition of time. So the first one we are going to study cardinal and ordinal number first. Apa itu cardinal number? Nah, basically atau pada dasarnya cardinal numbers itu adalah angka dalam bahasa Inggris yang sudah kalian tahu sebelumnya. Dari 1, 2, 3 sampai 1 miliar atau 1 triliun. Kalian sudah tahu ya dari 1, 2, 3, 1 million and 1 billion. Nah, ini adalah cardinal numbers. Yang dimaksud cardinal itu adalah cara pembacanya ya. 1, 2, 3, 4, terus 14, 99 atau 39. Ini adalah cardinal numbers. Kapan kita gunakan cardinal numbers? Kita lihat. Nah, digunakannya untuk menyebutkan sebuah harga. Price, harga suatu benda. Misalnya, di sini ada 100.000 rupiah. Kita baca dengan cardinal 100,000 rupiah. Nah, ada lagi 9.950 kita baca dan cardinal menjadi 9,950 rupiah. Terus next ada quantity atau jumlah. Jadi untuk menyebutkan jumlah suatu benda ya. Ada di sini contohnya 3. Ini gampangnya kayak cuman sebutin 1, 2, 3 biasa aja. 3 people, 3 orang. 4 books, 4 orang. 4 buku, sorry. 11 pens, 11 pulpen. Terus ada juga desimal dan percentage. Kita menyebutkan angka desimal dan persentase. Di sini contohnya ada 5.25, 5,25. Kamu boleh sebutkan 5.25 atau 5 point, koma itu poin ya. 5.25 itu boleh ya. Terus ada juga 0,6. Nah, 0,6 kamu bacanya langsung 0.6 karena udah pasti kalau 0.6 itu 0,6. Terus ada juga persentase dari 25. 25% yaitu 25%. Di sini ada 12, saya lupa tuh ketik persennya. 12% jadi 12%. Terus selain desimal dan persentase, kita menggunakan cardinal untuk tahun, menyebutkan tahun. Nah, kalau menyebutkan tahun biasanya kita bacanya dengan dua angka ya. Seperti ini 1993. Kita baca menjadi 1993. Boleh sebenarnya kalian baca sebagai 1900 gitu boleh. Tapi itu kan lebih panjang ya. Jadi untuk tahun biasa kita sebutkan dua angka. Terus di sini ada 2020. Bisa 2020, bisa juga 2020 ya. Ada juga 2009. Ini mah disebutkan seperti biasa ya. Terus next ada ordinal numbers. Nah, apa itu ordinal numbers? Kita lihat ordinal numbers ini adalah urutan ya. Biasa pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini digunakannya untuk apa? Nah, seperti yang tadi saya bilang, ordinal itu untuk menyatakan urutan, order. Nah, di sini ada contohnya. Devi won the first rank of singing competition. Devi memenangkan ranking pertama dari kompetisi menyanyi. Terus, she will give birth her third child soon. Dia akan melahirkan
anak ketiganya dalam waktu dekat. Nah, jadi ini adalah urutan ya. Terus next ada date atau tanggal. Nah, untuk tanggal sebenarnya sama kayak yang pertama, order urutan. Kita menyebutkan tanggal berapa di dalam bulan apa. Ya, misalnya tanggal 1 Januari. Tanggal pertama bulan Januari itu. Jadi the first of January atau January the first. Terus ada juga 22nd of May atau May the 22nd. Sebelumnya kalian lihat ya di sini. Untuk angka 1 sampai 3 kita beda ya. Kita pakainya first ST di belakang, second ND, third RD ya. Untuk angka 1 dan 1, 2 dan 3 pakainya ini. Nah, sisanya menggunakan TH atau TH di belakang. Ya. Nah, untuk angka 11 sampai 20 semuanya menggunakan TH. Ada TH di belakangnya. Ya. Nah, mulai dari 21 sampai 23 kita kembali ke yang ini. First, second, and third. Jadi, yang full TH yang kita pakai full TH adalah 11 sampai 20. Pokoknya belasan kita pakainya TH. Ya, mulai dari 21, 22, 23 kita balik lagi ke first, second, third. 31, 32, 33 kita balik lagi ke first, second, third. Gitu ya. Terus selain ada ordinal or cardinal numbers, ada juga preposition of time. Kapan kita menggunakan preposition of time? Di sini preposition tuh ada in, on, dan at. 3 preposisi ini digunakan untuk menerangkan keterangan waktu. Yang pertama, kapan kita menggunakan in? Nah, preposisi in digunakan untuk menyebutkan waktu yang general. General itu apa? General itu umum. Waktu yang tidak tahu pasti. Contohnya, in the morning, in the afternoon, and in the evening. Ini kan kita nggak tahu ya, jam berapa waktu itu disebutkan. In the morning tuh kan bisa aja jam 7 pagi, jam 5 pagi, kayak gitu. Terus in the afternoon, in the evening, kita nggak tahu jam yang pastinya apa. Terus selain general time, ada juga months. Months itu kita menyebutkan bulan ya. Kalau bulan, kita tinggal bulannya apa, menggunakan in. Contohnya di sini in March, in September, and in January. Terus selain ada in, ada juga on. Nah, kalau on kita lebih menyempit. Kalau tadi in itu luas ya artinya. Waktunya umum. Kalau on lebih menyempit sedikit. Nah, kalau on ini kita menyebutkan hari. Hari dan tanggal. Di sini contohnya ada on Monday, on Thursday, and on Saturday. Pokoknya nama-nama hari kita pakainya on. Terus selain itu, kalau menyebutkan tanggal. Tanggalnya lengkap ya, ada angka ordinal dan nama bulan. Kalau nama bulannya saja kita pakaiin, kalau dengan tanggalnya atau dengan angkanya kita pakai on, ya. Di sini ada on 21st of June 2020 and on the 11th of May 2020. Next. At. Selain ada on, ada at. Nah, ini yang paling kecil, paling sempit artinya. Kalau at ada di waktu atau jam, ya. Nah, kalau pakai at hanya jam saja, yaitu at 7 a.m., at 7 p.m. bisa, atau 10 a.m.,
10 PM. Juga di sini ada at night dan at noon. Jangan bingung antara in the afternoon sama in in the afternoon dengan at noon. Jangan bingung. Pokoknya kalau afternoon kalian pakainya in, kalau noon saja pakainya at ya. Ini nggak ada penjelasannya kayak gimana sih, cuman dihafalkan saja ya. Untuk at kita pasti gunakan pada waktu jam, juga noon dan night gitu. Ya, sampai sini dulu penjelasan Miss Joan. Miss harap video kalian ditonton full ya. Jangan di-skip-skip. Nanti kita akan mengerjakan tugas. Semoga mengerti. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati.